Shalom semua, selamat datang ke hari 17 minggu ketiga puasa dan doa 40 hari kita. Saya Pastor Julian dan bersama saya pada hari ini adalah Pastor Glenn. Shalom, shalom. Ya. Hari ini kita akan berbincang tentang satu perkara yang nampak sederhana, tetapi sebenarnya sukar untuk dipraktikkan, yaitu mengenai hal kerendahan hati. Apabila kita mendengar perkataan rendah hati, ramai yang membayangkan seseorang itu adalah yang pendiam, tidak suka menonjolkan diri, maupun bercakap dengan nada yang lembut. Tetapi Alkitab memberikan gambaran yang lebih mendalam, ya, daripada itu. Kerendahan hati yang dikatakan bukan sekadar sifat luaran, tetapi ia adalah keadaan hati kita. Ya, dan ia adalah cara seorang melihat dirinya di hadapan Tuhan. Ya, dan hari ini kita akan belajar daripada kehidupan Rasul Paulus, ya, dan seorang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, tetapi pada masa yang sama tetap hidup dalam kerendahan hati. Betul. Kalau kita pikir secara manusia, Paulus sebenarnya mempunyai banyak alasan untuk berbangga. Dia seorang yang sangat berpendidikan sebenarnya. Dia mempunyai latar belakang agama yang kuat. Dia menjadi rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia membuka banyak gereja. Dia menulis sebahagian besar surat dalam Perjanjian Baru. Namun yang menarik, dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai seorang tokoh hebat. Sebaliknya dia sering memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus yang paling hina, tidak layak disebut rasul. Dan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 hingga 16 dia berkata bahwa dia ialah seorang yang paling berdosa yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Ya, untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan daripada 1 Timotius 1 pasal 1 ya, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pastor Julian, saya selalu bertanya-tanya, mengapa Paulus masih mengatakan dirinya orang yang paling berdosa? Bukankah dia ketika dia menulis surat ini, dia sudah lama menjadi rasul, sudah banyak melayani, sudah melihat banyak mukjizat, sudah memimpin ramai orang kepada Kristus. Mengapa dia masih bercakap seperti itu? Ya, memang menarik persoalan-persoalan itu ya, dan saya rasa jawabannya sangat luar biasa. Kita lihat semakin Paulus mengenal Tuhan, semakin dia melihat kekudusan Tuhan itu, ya, dan semakin dia sadar betapa besar karunia yang telah diterimanya. Orang yang jauh daripada Tuhan biasanya cepat berasa dirinya baik, ya. Tetapi orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan semakin sadar bahwa semua yang dimilikinya itu hanyalah sebuah anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan padanya. Ya, betul. Itu mengingatkan saya kepada kata-kata A.W. Tozer. Beliau berkata begini, kerendahan hati bukanlah tingkah laku, tetapi sikap pengakuan bahwa semua kebaikan yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Saya rasa itu sangat tepat. Kadang-kadang kita boleh kelihatan rendah hati di luar, ya, benar sekali, ya. Tetapi di dalam hati kita masih mau dipuji, masih mau dihargai, masih mau dikenali. Kerendahan hati yang sebenar berlaku apabila kita sadar, ya, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan berada di sini. Amin, benar sekali. Saya setuju dengan Pastor Glenn. Dan dalam aplikasi kehidupan kita, mari kita pikirkan kehidupan kita. Kadang-kadang selepas beberapa waktu melayani, beberapa tahun melayani, kita mulai berasa kita sudah tahu semuanya. Ya, kita sudah biasa berkhotbah, kita sudah biasa memimpin, dan sudah biasa menyanyi ya dengan suara yang bagus, sudah biasa mengajar. Tetapi tanpa sadar,
kebergantungan kita kepada Tuhan itu mulai berkurangan. Kita mulai bergantung kepada pengalaman daripada doa kita. Kita mulai bergantung kepada strategi, kepada rancangan-rancangan kita daripada pimpinan Roh Kudus. Nah, dan ada waktunya juga kita bergantung kepada kemampuan diri kita sendiri daripada bergantung dengan kasih karunia Tuhan. Bagaimana itu? Dan itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya, karena Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi kuat dengan kekuatan sendiri. Sebenarnya Dia meminta kita tinggal di dalamnya. Apabila seseorang kehilangan kerendahan hati, biasanya dia juga mula kehilangan kebergantungan kepada Tuhan. Tetapi apabila seseorang benar-benar rendah hati, dia akan terus berdoa, terus belajar, terus meminta hikmat Tuhan, karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Benar sekali. Kita lihat ilustrasi ini. Kita bayangkan sebuah pokok yang sedang membesar, yang semakin besar, semakin tinggi pokok itu, maka semakin dalam akarnya perlu masuk ke dalam tanah. Karena kalau tidak, pokok itu pasti akan tumbang karena akarnya tidak masuk ke dalam tanah. Ketika ribut datang, habis, tumbang. Jadi saya percaya begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Seharusnya semakin kita diangkat di dalam pelayanan, semakin tinggi kita di dalam pelayanan, kita seharusnya semakin perlu berakar kepada Kristus. Kita semakin perlu berakar melalui kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, mustahil hal ini akan dilakukan, dan kalau tidak, kejayaan boleh menjadi perkara yang sebaliknya menjatuhkan kita. Dan menariknya, Tuhan sering memakai orang yang sadar bahwa mereka memerlukannya. Contohnya Musa berkata dia tidak pandai bercakap. Gideon menganggap dirinya paling kecil. Yeremia berkata dia masih muda. Paulus mengingat masa lalunya sebagai penganiaya gereja. Namun Tuhan memakai mereka semua, bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka bergantung kepada Tuhan. Benar. Dan ini pertanyaan dan renungan yang harus kita pikirkan bersama sebelum kita mengakhiri renungan ini. Mari kita renungkan beberapa persoalan ini. Adakah kita masih bergantung kepada Tuhan setiap hari? Apakah kita masih berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum membuat keputusan? Adakah kita masih mudah diajar dan dibentuk? Dan adakah kita masih bersedia menerima teguran sekiranya kita ditegur? Dan adakah kita mulai bergantung kepada pengalaman sendiri? Kerendahan hati bukan membuat kita berasa tidak berguna. Kerendahan hati membuat kita sadar bahwa segala yang baik dalam hidup kita berasal daripada Tuhan. Dan apabila kita sadar perkara itu, hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita tidak lagi mengejar kemuliaan diri. Sebaliknya kita mau Kristus dimuliakan. Amin, amin. Untuk penutupan kita pada rancangan kita kali ini, kiranya kehidupan Paulus menjadi peringatan kepada kita. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita merendahkan hati kita. Semakin kita rendah hati, semakin kita bergantung kepada Tuhan, dan semakin kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya semakin nyata kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Amin, amin. Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan satu doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, pancarkan terang-Mu ke dalam hati kami dan tunjukkan setiap bagian hidup yang masih bergantung pada pendapat serta keraguan sendiri. Ajarlah kami Tuhan menyangkal diri, percaya sepenuhnya kepadamu, dan sentiasa mengingati bahwa kami adalah orang yang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Haleluya Tuhan. Pancarkan terang-Mu pada aspek-aspek di mana kami masih berpegang teguh pada pendapat atau keraguan kami sendiri. Bantulah kami untuk mengetepikan diri kami sendiri dan percaya
sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Tuhan, ingatkan kami juga bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Semoga kami tetap merendahkan hati kami di dalam Kristus dan berjalan dekat denganmu. Pada waktu ini juga Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa agar langkah-langkah yang diambil untuk dikaji semula dasar-dasar di dalam pendidikan di negara ini, negara Malaysia yang kami cintai, dengan Tuhan tujuan supaya menghasilkan warga negara yang baik untuk masa depan yang mampu menghadapi tuntutan dunia yang semakin mencabar ini Tuhan. Biarlah keberlangsungan hidup negara ini adalah perkara yang terpenting yang kami doakan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Sekarang kita akan diiringi oleh musik, dan biarlah iringan musik ini juga diiringi oleh doa kita bersama-sama. Sekian saja pertemuan kita pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.